gunung potongan puncak Gunung Mahameru yang ada di India, di Jambu Diyuta, dibawa ke Jawa Diyuta. Sehingga tapi ketika dibawa itu Pak, runtuhannya itu nah jatuh kemudian menjadi Gunung Merapi, Gunung Lawu, kemudian ke timur hingga sampai di bagian gunungnya itu Semeru itu akhirnya akhirnya jadi Semeru. Nah, untuk puncaknya sendiri kemudian jatuh menjadi Gunung Penanggungan. Makanya ketika kita ke Penanggungan, ketika melihat Gunung Penanggungan itu dari sisi utara, barat, timur maupun selatan itu dipercaya simetris Pak. Karena itu dianggap sebagai puncak dari Gunung Mahameru yang dibawa oleh para dewa. Mau Pak dalam kisahnya. Tapi untuk arah sudut pandang ini memang masih menjadi misteri dalam kalangan arkeologi sendiri karena tidak saklek gitu. Tapi yang jelas pasti menghadap antara timur dan barat. Tidak mungkin menghadap ke utara kan. Tidak ada candi yang menghadap ke utara. Misalkan Ganesanya di sebelah utara itu jarang sekali. Bahkan tidak pernah ditemukan. Tapi Ganesha itu biasanya berada di timur dan barat karena kita melihat poros matahari Pak. Nah untuk ke timur kan cahaya masuk. Ketika tenggelam kan gitu. Gunung Merapi di sana kalau patokannya gunung. Nah, karena kan tadi saya sudah jelaskan bahwa di Jawa Tengah itu pemujaan terhadap gunung itu masih belum terlalu ini Pak. Jadi kita masih saklek di kitab yang ada Silpa Sastra proses pembuatan candi itu. Tetapi ketika di Jawa Timur, ketika kebudayaan Jawa itu mulai mendominasi mulai dari siliran wayang, kemudian kita lihat arca-arca di Lawu, Gunung Lawu itu kan tidak sebagus di Mataram kuno yang pada masa sekarang kan Pak. Di Lawu itu dianggap sebagai masa Majapahit akhir. Nah makanya arca-arcanya sangat tidak proporsional, tidak memakai talamana, ukuran tala yang 5 jari itu. Nah kalau yang di sini, yang talamana itu segini Pak. Jadi dalam ikonografi itu ada ukuran untuk melihat proporsi arca sesuai atau tidak. Itu para silpin itu muka ditaruh segini, kemudian itu nanti segini. Untuk proporsional itu biasanya 11 sampai 12 talamana. Satu talamana itu segini. Nah, satu jengkal. Makanya biasanya proporsi kita lihat di arca itu kalau kepalanya segini pasti kakinya kan nggak mungkin terlalu besar atau perutnya terlalu besar. Pasti kan kita lihat, oh kok bisa proporsional. Nah, itu ada ukuran talamana dalam ilmu ikonografi dan ikonologi. Di sistem pengukuran waktu nah, itu ini talamana. Nah, di dalam kitab Silpa Sastra. Silpa Sastra. Silpa Sastra. Jadi memang ada ukuran tertentu sehingga arca-arca pada masa dahulu itu sangat proporsional. Nah itu berbeda kalau di Lawu, mungkin Bapak Ibu pernah ke sana, itu arcanya tidak proporsional karena kebudayaan Jawa lebih mendominasi. Jadinya kita lihat di Lawu dan lain sebagainya itu arca-arcanya itu kurang begitu menarik gitu daripada yang ada di misalkan di daerah sini, tinggalan-tinggalan Mataram kuno itu kan masih sangat-sangat bagus. Jadi ilmu yang ukuran tadi dari India ya? Iya, itu dari India, dari Kalamana tadi. Terus kalau yang di Suku Ceto itu kan udah nggak proporsional sama sekali itu. Nah, itu kan ukurannya patung di masuk itu kan kayak patung apa? Nah, sebelum kedatangan. Itu karena akhir Majapahit itu kebudayaan Jawa itu lebih mendominasi karena kan kalau kita awal-awal Mataram kuno kan kita masih mencontoh plek gitu Pak, masih di sana kebudayaan maju. Tetapi semakin kesini masyarakat Jawa itu menyadari bahwa kita itu punya kebudayaan sendiri dan kita tidak harus selalu melulu berpatokan dengan yang ada di India. Itu disebut teori bandul itu ya. Balik lagi. Nah itu mungkin kan pembangunan candi-candi